Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Wahyuni Irma, NIM 1914070033. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyasari, SPD, MSI. Review materi ke-6. Karakteristik berbagai jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Karakteristiknya yaitu yang pertama menghasilkan kesimpulan yang cenderung pada sebuah teori yang digunakan. Yang kedua, perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dan objek penelitian bahan-bahan kepustakaan. Kedua, penelitian deskriptif kualitatif. Adapun karakteristiknya yang pertama, menjawab masalah yang diangkat dari konteks penelitian. Kedua, mengarah pada proses dibandingkan hasil. Ketiga, meneliti fokus yang sifatnya unik. Keempat, latar belakang penelitian ilmiah. Kelima, tidak menggunakan konsep sampel. Yang keenam, pemberi informasi disebut informan. Yang ketiga, penelitian deskriptif kuantitatif. Karakteristiknya yang pertama menggunakan pola pikir deduktif. Yang kedua menggunakan logika positivistik dan menghindari hal-hal subjektif. Yang ketiga, proses penelitian menggunakan prosedur yang ada. Keempat, penelitian R&D. Penelitian ini ditujukan guna mengkaji atau mengembangkan temuan penelitian yang sebelumnya atau teori-teori penelitian yang telah ada. Lalu yang kelima, penelitian PTK. Penelitian yang lebih lanjut pada hal-hal yang praktis dan tingkat keterlibatan penerbit lebih intern. PTK biasa dipakai untuk mengetahui atau menemukan hasil dari proses belajar yang dilaksanakan di dalam kelas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu trial dan error. Lalu yang keenam, penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan variabel tertentu melalui upaya manipulasi variabel atau hubungan antara variabel tersebut. Desain berbagai jenis penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen. Desain pada penelitian ini menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain menggunakan manipulasi. Kedua, penelitian R&D. Desainnya yang pertama, studying research finding. Yang kedua, developing the product. Ketiga, field testing. Yang keempat, revising it. Lalu, ketiga, penelitian korelasi, yang mana pengukuran terhadap besarnya hubungan antara variabel menggunakan teknik analisis statistik korelasi. Yang keempat, PTK. Desainnya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, kedua menganalisa dan merumuskan masalah, yang ketiga merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, yang kelima observasi, dan yang keenam refleksi dan tindak lanjut. Lalu yang kelima, penelitian kuantitatif. Desainnya dimulai dengan uraian konteks permasalahan dan data yang dapat dikemukakan sebagai titik awal pemikiran yang mengarahkan peneliti pada permasalahan yang spesifik. Lalu yang keenam, desain ex post facto, yang itu menyelidiki satu atau lebih kondisi yang terjadi mungkin menyebabkan perbedaan perilaku pada kelompok subjek. Lalu yang ketujuh, penelitian kualitatif, yaitu model dasar desain penelitian kualitatif ini didefinisikan dan para peneliti dapat memilih di antara ini untuk studi konkretnya. Selanjutnya, populasi dan responden penelitian. Responden penelitian merupakan semua orang, baik itu individu atau kolektif, yang dimintai keterangan saat penelitian. Contohnya, individu atau kolektif yang diwawancarai secara langsung ataupun tidak langsung. Yang contoh kedua, individu atau kolektif yang diwawancarai menggunakan alat bantu. Populasi atau universe yaitu merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Populasi ini dapat berupa benda, orang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, random sampling. Peneliti mencampur subjek dalam populasi yang dilakukan secara acak. Ini biasa menggunakan rumus matematik
atau cara lain yaitu seperti undian, ordinary atau tingkatan sama, dan menggunakan tabel bilangan random. Yang kedua, sampel wilayah, yaitu sampel diambil dari wakil tiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Contohnya, jika akan meneliti keefektifan SDIT di wilayah Sumbar, maka kita perlu mengambil sampel di seluruh wilayah Sumbar. Seluruh wilayah Sumbar tersebut tentunya punya karakteristik yang berbeda sehingga sampelnya heterogen. Lalu yang ketiga, sampel berstrata, yang mana setiap strata mesti diwakili oleh sampel. Contoh, meneliti kehadiran siswa pada suatu kelas. Maka kita perlu mengambil sampel dari semua kelas dan dari semua tingkat yang akan diteliti. Yang keempat, sampel kelompok, yaitu sampel penelitian yang diambil dari kelompok yang ada di masyarakat. Contohnya, lapangan pekerjaan di dataran tinggi seperti petani, tukang kebun, pedagang, dan sebagainya. Lalu, selanjutnya sampel proporsi. Contoh, peneliti akan meneliti minat belajar siswa dalam suatu mata pelajaran. Maka sampelnya harus diambil menurut jumlah kelas yang berjalan dengan jumlah subjek yang seimbang. Variabel dan data penelitian. Yang pertama, variabel. Variabel merupakan objek pengamatan yang diteliti sebagai subjek. Adapun jenis-jenis variabel yaitu yang pertama, berdasarkan proses pengukurannya. Variabel deskriptif, variabel inferensial, dan variabel evaluatif. Lalu yang kedua berdasarkan datanya, yaitu variabel berskala nominal, variabel berskala ordinal, variabel berskala interval, dan variabel rasio. Yang ketiga berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Yang keempat berdasarkan perannya, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel perantara. Lalu yang kedua, data penelitian. Data merupakan sekumpulan informasi biasa berbentuk bilangan yang dihasilkan dari pengukuran. Contoh, banyak hewan dalam kebun binatang, tinggi badan individu, usia, tinggi badan, dan sebagainya. Jenis dan sumber data. Yang pertama, sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh, misalnya dari narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dokumen, dan sebagainya. Adapun jenisnya yaitu berdasarkan sumber, yaitu data primer, data sekunder. Lalu yang kedua berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan peralatan yang digunakan untuk tujuan memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pengukuran yang sama. Adapun kegunaan dari instrumen penelitian ini, yang pertama sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan responden, yang kedua sebagai alat acuan peneliti yang mendapatkan data penelitian, lalu yang ketiga sebagai alat pengorganisasian proses wawancara, lalu yang keempat sebagai alat evaluasi kinerja anggota penelitian. Bentuk-bentuk dari instrumen penelitian ini, yang pertama bentuk instrumen tes. Ini dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, dan sejenisnya. Yang kedua, bentuk instrumen angket atau kuesioner. Ini berbentuk lembaran yang dapat berupa pertanyaan tertulis yang tujuannya memperoleh informasi dari responden tentang yang ia alami dan ketahui. Lalu yang ketiga, bentuk instrumen interview. Instrumennya dinamakan sebagai pedoman wawancara. Yang keempat, instrumen observasi. Ini pemusatan perhatian pada suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Lalu yang kelima, bentuk instrumen skala bertingkat. Ini suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Lalu yang keenam, yaitu bentuk instrumen dokumentasi. Membuat garis-garis besar dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Kisi-kisi instrumen. Yang pertama, menanyakan hal-hal penting sesuai dengan variabel dan indikator. Yang kedua, berisikan pertanyaan pasti. Yang ketiga, mengutamakan pertanyaan umum yang bertahan lama. Yang keempat, berisi satu gagasan saja. Yang kelima, menyatakan inti pertanyaan dengan jelas. Yang keenam, tidak didasari pada pernyataan negatif.
Yang ketujuh, bahasa yang digunakan jelas, sederhana, dan pernyataan langsung. 8. Harus memberikan alternatif bagi pernyataan yang paling penting. Yang kesembilan, jawaban yang jelas berbeda. Yang kesepuluh, alternatif yang ditawarkan mempunyai struktur dan arti yang sejajar dalam suatu kategori. Lalu yang 11, menghindari alternatif yang bertentangan dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, susun jawaban dalam urutan besarnya atau logisnya. Sekian dari saya. Semoga dapat membantu bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa.